Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai sistem saraf. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Desti Deliani selaku moderator dan teman Saya Angelita Putri Karolin. Dan saya Jerian. Saya Putu Lestari. Dan saya Malik Aziz Ibrahim. Kami akan mempresentasikan atau menjelaskan sedikit tentang hubungan tersumbatnya pembuluh darah yang mengganggu kinerja sistem saraf juga sistem endokrin. Angel boleh ke slide selanjutnya. Kami mendapat pertanyaan, yang pertanyaannya tuh seperti ini. Bagaimana jika pembuluh darah yang tersumbat dapat mempengaruhi kemampuan sistem saraf dan sistem endokrin untuk mengirimkan sinyal? Pertama-tama, kami akan membahas tentang sistem peredaran darah terlebih dahulu yang akan dibahas oleh Puji Lestari. Kepada Puji, saya persilahkan. Slide-nya tolong. Di sini kita akan membahas mengenai hubungan sistem pembuluh darah yang tersumbat dengan kinerja sistem saraf dan sistem endokrin atau hormon. Pertama-tama kita akan flashback dikit ke materi semester 1 mengenai sistem peredaran darah atau sistem sirkulasi. Pada sistem peredaran darah terdapat pada sistem darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Kita akan membahas sistem peredaran darah besar. Kenapa? Karena sistem peredaran darah besar ini berkaitan dengan sistem saraf dan sistem endokrin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jerian. Izin melanjutkan. Di sini kita akan mengingat-ingat kembali mengenai urutan atau siklus sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar ini dimulai dari jantung bagian bilik kiri menuju ke aorta. Aorta menuju ke kapiler, kapiler menuju ke vena cava superior dan vena cava inferior. Lalu menuju ke serambi kanan. Dari serambi kanan menuju ke bilik kanan. Lalu ke arteri pulmonalis. Dari arteri pulmonalis menuju ke vena pulmonalis. Lalu serambi kiri dan serambi kiri menuju ke bilik kiri kembali. Lalu siklus terus berulang. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky. Izin melanjutkan. Nah, tentunya pada sistem peredaran darah ini terdapat gangguan sistem peredaran darah. Nah, gangguan sistem peredaran darah ini disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah. Penyumbatan pembuluh darah disebabkan oleh arteri yang menyumbat. Arteri yang menyumbat disebabkan oleh plak-plak muncul di dinding arteri. Nah, plak-plak yang muncul di dinding arteri ini disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat. Pola hidup tidak sehat ini akan menyebabkan berbagai macam penyakit seperti hipertensi, obesitas, terus diabetes, kolesterol, dan lain-lainnya. Penyakit-penyakit ini tuh bakal menyebabkan kolesterol, kalsium, lemak itu pada berkumpul di arteri. Kolesterol, kalsium, lemak berkumpul di arteri ini menyebabkan plak-plak muncul di dinding arteri, di sepanjang dinding arteri. Nah, karena si plak-plak ini pada muncul di sepanjang dinding arteri, maka aliran darah itu bakal tersumbat, jadi nggak lancar. Jika aliran darah tersumbat, tidak lancar, maka otomatis saraf pusat, maksudnya otak sebagai saraf pusat ini tidak menerima nutrisi dan oksigen dengan baik. Jika saraf pusat itu tidak menerima nutrisi dan oksigen dengan baik, maka si saraf pusat ini atau otak ini
dapat kekurangan nutrisi dan juga oksigen. Nah, bisa kita lihat pada gambar itu ada gambar aliran darah yang lancar, juga aliran darah yang tersumbat. Nah, pada gambar yang bawah itu ada kuning-kuningnya, yang seperti jendolan-jendolan gitu. Nah, itu tuh yang dimaksud dengan plak-plak, yang terdiri dari kolesterol, kalsium, lemak yang berkumpul di arteri gitu. Ya, sekian. Selanjutnya akan disampaikan oleh Angel. Izin melanjutkan. Jadi, kita akan membahas otak selaku saraf pusat. Otak terdiri atas 100 miliar neuron. Otak memerlukan oksigen dan nutrisi untuk bekerja. Jika otak kekurangan oksigen dan nutrisi dikarenakan oleh penyumbatan pada sistem pembuluh darah yang disebabkan oleh penggumpalan darah ini disebabkan karena adanya plak-plak di sepanjang dinding arteri. Maka jantung akan memompa darah lebih cepat agar darah dapat sampai tepat pada waktunya. Darah akan bertumpukan dan berebut untuk masuk, tetapi jalan masuknya terhalang oleh plak. Arteri akan menggembung. Semakin lama jika dibiarkan, maka arteri akan pecah, sehingga darah akan terlambat datang ke otak. Otak kekurangan oksigen dan nutrisi, dan jika terlalu lama dibiarkan, maka sel-sel otak akan mati dan paling fatal bisa menyebabkan penyakit stroke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Malik. Izin melanjutkan, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem endokrin hormon. Lalu, tentang membahas sistem endokrin hormon atau hormon sistem endokrin ini berada di luar otak. Berada di luar otak juga berada di dalam otak. Kita akan membahas endokrin di dalam otak terlebih dahulu. Otak berfungsi untuk memamparkan hormon jika menuju otak terganggu karena adanya pembuluh darah. Sistem peredaran darah, maka kelenjar endokrin tidak akan menghasilkan hormon, sehingga tidak dapat menghasilkan sinyal ke sel target. Lalu kita bahas sistem endokrin pada luar otak. Sistem endokrin pada luar otak menghasilkan hormon melalui aliran darah. Jika aliran darah tersumbat, maka kelenjar endokrin tidak menghasilkan hormon, sehingga tidak dapat mengirimkan sinyal ke target. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Desti. Baik, kesimpulannya, jadi jika si pembuluh darah ini tersumbat, maka otomatis sangat mempengaruhi kinerja sistem saraf dan juga menghambat sistem endokrin dalam mengirimkan sinyal. Kalau misalnya sistem pembuluh darahnya itu terhambat, otomatis darah itu kan nggak lancar ya, jadi tidak sampai pada waktunya gitu untuk ke otak. Maka otomatis si otak juga jadi kekurangan nutrisi, kekurangan oksigen, sehingga mengganggu kinerjanya. Nah, jika pembuluh darah yang tersumbat dibiarkan terlalu lama dan tidak segera ditangani, maka akan sangat-sangat berakibat fatal, contohnya seperti menyebabkan penyakit stroke. Ya, selnya jadi mati, sel sarafnya jadi mati gitu. Oke, baiklah. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan atau kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.